Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum mampir ngombe di Ahad pagi ini kita mulai, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini masih tetap selalu eksis, tangguh, paling tidak hingga detik ini untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih. Diharapkan selalu always dan always selalu untuk tidak pernah never. Ya. Menjadilah pendekar yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau punya catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya aku ucapkan terima kasih kepada semuanya lah, ya. Tidak bisa aku sebutkan satu persatu atas kebaikan doa kalian untukku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu dalam kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di Ahad pagi yang ceria ini, ya, kita akan mengambil tajuk, ya, negara peduli agama, banyak pelanggaran hukum. Ya, tajuk ini aku ambil mengapresiasi dari komentar yang masuk, khususnya dari saudara Kristen kita. Ya, oke, sebelum kita masuk ke tajuk utama kita, sebagai apresiasiku terhadap komen-komen kalian, aku akan bacakan satu persatu dari tajuk yang sudah kita bahas di mampir ngombe kemarin, ya. Kemarin kita ambil tajuk bila kau Islam jangan mencuri, ya, karena ada sekian banyak video-video dari Gus Beti itu dicuri. Kenapa dikatakan dicuri? Karena tidak pernah minta izin. Di situ kan ada karya dari yang berkarya, ya, itu ada orangnya itu karya itu, ya. Karena tidak pernah minta izin, ya, maka dikatakan siapapun yang mengambil hak orang tanpa izin itu ya pencuri. Dan Islam melarang kita untuk jadi pencuri. Allah itu baik, maka dia hanya mau menerima yang baik. Kalau kamu mau dakwah, ya dakwalah dengan cara yang baik, ya, jangan dengan hasil mencuri karya-karya saudaramu, ya. Oke, itu tajuk kita kemarin, dan sekarang kita lanjutkan, ya, dengan aku bacakan dulu komentar dari kalian, ya. Tentunya singkat-singkat aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum, nyimak kajian Gus Beti. Oke, terima kasih Nabil. Gispatih dari Palu. Nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu hidup dalam hukum Allah dan selalu dalam ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Isra. Oke, terima kasih Kang Mas. Siapa ini? Selamat Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, lumayan juga, ya. Dari Palu kita terbang ke Medan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Medan nyimak Gus, diksi potong tangan pada Quran surat Al-Maidah 538 dan hadis yang Gus sampaikan apakah bermakna harafiah atau metafora, ya Gus? Banyak ulama apalagi Ubaru memiliki pandangan yang berbeda. Gus Beti kira-kira condong kemana?
Atau barangkali punya pandangan tersendiri, monggo Gus mohon dijelaskan biar nambah ilmu. Terus makasih, wassalam. Salam Islam rasional, wassalam. Oke, terima kasih atas komennya. Maka aku jawab dengan pasti, itu harafiah, tidak metafora. Kebetulan beberapa minggu yang lalu aku diajari tentang hukum-hukum dalam Islam, dan itu lebih rinci dari KUHP yang kita terapkan sekarang. Ini kan warisan dari Belanda, ya. Jadi Belandanya menjajah kita, setelah Belandanya pergi tapi hukumnya tetap dipakai. Kalau di hukum-hukum Islam itu ya ada juga, ada penuntut, ada pengacara, ada hakim, ya. Nanti dikasih hak jawab. Jadi lebih rinci hukum-hukum dalam Islam itu, ya. Termasuk potong tangan. Potong tangan itu juga nanti motongnya di yang mana? Tangan ini kan tangan ini segini. Apa langsung di sini? Apa langsung di sini? Di sini atau di mana? Itu kan harus ada penjelasannya. Penjelasannya itu siapa yang memberikan? Ya Kanjeng Nabi. Jadi syariah itu harus dijelaskan. Nah, fungsinya Nabi itu di situ. Kalau Al-Quran itu kan teori. Makanya aku mengatakan kenapa kita perlu Nabi? Karena kita perlu contoh aplikatifnya seperti apa. Kan agama itu bukan hanya teori. Kalau Al-Quran saja itu teori, belum aplikatif. Aplikatifnya di sunnahnya Kanjeng Nabi. Maka seperti kami, Al-Quran menurut sunnah Rasul, gitu loh. Ya. Jadi misalkan gampangnya sholat aja lah. Perintah sholat banyak di Al-Quran. Aplikasinya seperti apa? Makanya ada hadis, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Kan begitu. Nah, sekarang kita fokus ke potong tangan. Potong tangan itu juga begitu, harafiah dia. Tidak metafora. Jadi betul-betul dipotong tangannya, ya. Dan itu lewat peradilan yang ketat. Jangan sampai hukuman yang dijatuhkan kan sekarang sering. Seperti beberapa waktu lalu, orangnya sudah dipenjara, sudah digebuki, sudah setengah mampus. Ternyata bukan dia pelakunya. Dan itu ketahuan setelah sekian tahun. Yang digebuki sampai mampus terlanjur di penjara. Terus gimana? Hak orang dirampas begitu, itu tanggung jawabnya di akhirat berat itu. Karena semua kita terlahir merdeka. Tidak boleh orang atas kekuasaannya menjajah orang lain. Kecuali jika orang itu memang melakukan kesalahan yang pantas untuk dihukum. Begitu juga sebelum dieksekusi potong tangan itu, waduh, rinci itu, ya. Jadi nanti motongnya juga tidak sembarangan, dan itu bukan sebuah wujud kekejaman, bukan. Itu adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya ada edukasi kepada yang lain, ya, sehingga menimbulkan efek jerah. Lu jangan mencuri, itu ada hak orang lain. Nanti kalau lu mencuri begini nih. Dan itu harus disaksikan banyak orang. Karena apa? Untuk pembelajaran bagi yang lain. Sehingga tidak ada hak-hak orang yang terampas. Tidak ada lagi orang yang mau merampas hak orang. Kalau mau minta, ya minta aja dengan baik. Dikasih ya alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya itu memang hak dia. Dan pernah dalam suatu kisah ada seorang, apa namanya kalau sekarang orang buruh gitulah ya, buruh bekerja, dia ketahuan mencuri gitu. Pada waktu era khalifahnya itu sahabat Umar. Apakah langsung buruhnya ini dieksekusi? Enggak. Justru yang dimarahi itu majikannya, bosnya. Karena apa? Dia pelit, medit kata orang Jawa, buntut gangsiran. Yang dihukum justru majikannya. Karena apa? Dia sangat kikir, medit, pelit terhadap katakanlah pembantunya atau buruhnya begitu. Jadi dalam Islam itu rinci banget. Aku tidak expert untuk menjelaskannya ya. Karena waktu dijelaskan itu pakai istilah-istilah Qur'ani yang aku takutnya nanti malah salah. Tapi sejauh yang aku tangkap lebih rinci. Aturan-aturan mainnya lebih rinci. Demi apa?
Demi hukum itu dijatuhkan kepada seseorang itu secara tepat. Jangan orang dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Gitu. Dan hukum itu dilaksanakan itu supaya menjadi edukasi yang lain, menimbulkan efek jerah. Kamu jangan melanggar hukum. Nanti begini loh. Contohnya mencuri. Kamu jangan mencuri. Itu ada hak orang. Kalau punya dicuri kan kamu tidak mau. Kalau punyamu nggak mau dicuri orang, kamu jangan mencuri punya orang. Nanti tanganmu dipotong seperti ini loh. Gitu. Gitu Mas ya. Tapi itu prosesnya panjang Mas. Nanti kalau misalkan yang dicuri ternyata, yang punya barang ternyata memberikan maaf, sudah beda lagi nanti. Ya sudahlah aku maafkan. Beda lagi. Jadi tidak segampang yang aku jelaskan ini. Ada rincian-rincian yang itu sangat akurat gitu ya. Jadi itu harafiah, tidak metafora ya. Oke. Semoga bisa memuaskan ya. Berikutnya kita dari Medan terbang ke Ambon, Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon hadir, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Terima kasih doanya dan salam untuk saudara-saudaraku di Ambon. Manukan pun, nah ini dari saudara Kristen kita nanti belakangan ya, karena ini akan kita jadikan diskusi kita bersama. Berikutnya dari Brebes, Kang Nurkolis yang punya Brebes. Hadir ngaji, salam ubaru, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Brebes. Kemudian Ben Hur Bamasmul. Assalamualaikum JM, waalaikumsalam. Salam MRQ, Muslim rasional Qur'aniyah. Mantap lagi nih, Buol, Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi itu luas loh ya. Aku baru sampai selatan saja. Terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Buol. Kang Pepen Hendarwan, alhamdulillah masih bisa nyimak. Salam Isra juga untukmu ya. Semoga semua sehat selalu. Berikutnya Bapak kita Ikhwan Tamim yang punya Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong tuwek sing Tangerang hadir Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra Bapak ya, salam untuk keluarga di Tangerang. Semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir nyimak Gus. Salam Isra Brebes. Oke, salam Isra juga untukmu. Sesepuh kita Kang Abdul Qadir DJ dari Pamekasan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madura hadir UGM. Oke, sekelangkong sebanyak ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Pamekasan ya, Madura, Tretetan Kapi. Oke, berikutnya Kang Mas Hussein Darwin. Oh, ini Madura lagi. Tapi kalau Kang Mas Hussein Darwin ini Madura yang sudah ujung ya, Sumenep ya. Atau nyebrang lagi ya. Terima kasih, salam untuk semua saudara yang ada di sana ya. Berikutnya Kang Ari Prasetyo. Wah, ini yang punya Batam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Semoga bisnisnya selalu sukses, barokah dalam ridho Allah. Berikutnya Kang Helmi Aprianto Cilacap. Nah, ini yang punya Nusa Kembangan ini. Ini jangan-jangan ini lurahnya Nusa Kembangan. Hadir Gus, maaf baru komen lagi. Oke, tidak ada masalah, mungkin karena kesibukan sehari-hari ya. Terima kasih, salam untuk semua keluarga di Cilacap. Ini guru kita, soleha kita, Rini Demak, ngaji maneh Gus. Semoga kita semua dijauhkan dari riba. Betul ya. Semoga kita dijauhkan dari riba, karena itu riba itu larangan sejak dahulu kala ya. Kalau kita baca di Imamat itu perjanjian lama itu sudah dilarang sejak zaman Kanjeng Nabi Musa. Oke, salam untuk keluarga di Demak. Berikutnya Kang Naryo Endri, Tulungagung nyimak ngaji Gus. Ikut mengontari bab maling Gus. Saya pikir maling itu penyakit mental Gus. Punya sendiri di maling protes, kok malah maling punya wong liyo. Lah ya itu. Kalau punya dia di maling dia nggak mau, tapi maling punyanya orang lain. Oke.
Sekedar info Gus, di jam kerja aku nyervis mobil Gus. Di waktu longgar nyervis kipas angin, blender, mixer, magicom, setrika, kadang dipanggil set, kabel rumah dan lain-lain. Jadi bisa nyimak ngaji full. Sekalian menjemput penopang ekonomi halal. Mantap, mantap, mantap. Di masyarakat aktif di sholat jamaah 5 waktu, ngaji dari masjid ke masjid dan termasuk bagian dari takmiran masjid 3 ormas di lingkungan Gus. Doakan semoga berkah semua. Amin. Kita doakan semuanya menjadi rangkaian kegiatan yang selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga di Telung Agung. Kalau kamu jadi takmir takmir masjid ya, ketakmiran masjid 3 ormas, lumayan banyak. Coba kamu ajak ngomong-ngomong teman takmirmu, sahabat takmirmu. Pertama ngomong kalem-kalem aja. Ceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu ketika datang tamu kafir Najran itu mereka berdiskusi 3 hari 3 malam. Ya. Diskusinya pakai apa? Ya pakai kristologi dong. Yang akhirnya semuanya ketemu, yang tidak ketemu ketika di ujung-ujungnya who is Yesus? Siapa Yesus itu? Menurut mereka Allah, ya. Menurut Islam ya dia nabi. Di sana nggak ketemu, akhirnya ditawarkan sebuah proses mubahala dan rombongan kafir Najran tidak mau, ya sudah. Itu pakai apa? Ya tentunya Kanjeng Nabi nggak seperti aku belajar Bible, ya enggak lah ya. Itu pakai apa? Ya namanya komparatif religion Islam Kristen, ya pakai kristologi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah pertama itu bukan ke Madinah loh ya, tapi ke Ethiopia Afrika sana. Dan sebuah sejarah yang harus kita ingat, ya. Saudara-saudara Islam kita itu diterima di sebuah negeri dalam kekuasaan Kristen yang itu dikuasai oleh Raja Najasyi. Yang ketua rombongannya itu Kang Mas Ja'far seingatku. Ja'far itu masih saudara sepupu dengan Kanjeng Nabi, ya. Putra pamannya ya. Itu mereka diskusi. Pakai apa? Pakai kristologi. Jadi artinya dakwah-dakwah kristologi itu justru tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana kita belajar kristologi untuk kita dapat menjelaskan, mengkomparasi antara keduanya tentunya dengan baik. Dan perintah Allah itu janganlah engkau berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu perintahnya. Ahli kitab itu apa ya? Yahudi ya Nasrani. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaanku ya untuk kamu ini, untuk Kang Mas Nario Endri, coba tanya teman-temanmu sebagai takmir masjid, ada nggak kajian kristologi di masjidmu itu? Nah, ini kan tantangan supaya kamu menjadi wind of the change, angin perubahan, change agent, agen yang membawa perubahan. Kamu menjadi trigger, berubah. Karena sekarang masjid-masjid, ya, ini alhamdulillah pada waktu kajian lalu aku diundang di salah satu komunitas waktu memperingati hari raya tahun barunya Islam itu ya. Itu aku kan bicara di depan tokoh-tokoh, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ya. Alhamdulillah di antara bapak-bapak itu sekarang sudah ada yang tadi malam laporan ke aku, dia akan mengisi kajian kristologi, dia mau belajar kristologi. Karena apa? Sama dengan kamu, aku tanyakan, di masjid bapak adakah kajian kristologinya? Tidak ada, dia bilang. Padahal itu urgen, apalagi untuk menghadapi usul pikir yang sekarang ini informasi serba terbuka. Tidak ada. Makanya aku bilang harusnya ada. Kalaupun dia tidak menjadi kajian utama, kasihlah waktu proporsi kira-kira 10% saja, itu sudah bagus. Yang 90%-nya untuk ngaji tentang Islam.
Yang 10% comparative religion, khususnya Kristologi. Supaya generasi-generasi kita tidak gagap ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Gitu. Tapi kan sekarang tidak ada. Padahal sejarahnya, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi setelah aku jelaskan tadi, lewat Kabir Najran, apa yang dilakukan oleh Kang Mas Ja'far di Pengasingan, itu semua diskusinya tidak bahas fikih. Itu Kristologi. Artinya kalau kita mau jujur, Kristologi itu adalah juga merupakan alat untuk dakwah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Cuman kan masalahnya berapa masjid-masjid yang ada kajian Kristologinya? Aku berani ngomong di sini ini karena ini di channelku loh ya. Kalau di tempat lain aku ndak berani. Karena aku takut dia miss, dikirain pantas saja Gus Betik kristolog terus nanti supaya diundang. Ndak. Aku nggak kalian undang pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku hanya menyadarkan kalian yang tertidur, yang tidak tahu di mana pentingnya Kristologi, padahal itu ada sejarahnya lewat Kanjeng Nabi, lewat sahabat Ja'far. Semua tertidur tak bilang di masjid ini. Jadi kalau aku ngomong gini di sini aku ngomong lantang supaya tidak ada miss, salah memahami. Kalau aku ndak butuh, ya, misalkan, karena dia berkecimpung dalam Kristologi supaya diundang, ndak ke sana. Ya, ini untuk saudaraku Naryo Endri, coba diskusikan dulu, pancing dulu. Seperti aku jelaskan tadi, apa yang ada di Ethiopia oleh Raja Najasyi dan sahabat Kang Mas Ja'far. Apa yang terjadi ketika Kanjeng Nabi kedatangan tamu dari Najran. Itu supaya otak-otaknya takmir itu hidup gitu loh, nggak beku. Dari dulu itu ke itu aja, itu ke itu saja. Ngaji kok cuman dari itu ke itu ke itu. Sekali-sekali itu ke ini gitu loh. Meskipun nggak banyak-banyak, katakanlah 90% untuk Islam, yang 10% itu untuk Kristologi. Itu udah cakep itu. Ya, semoga ini menyadarkan kamu dan yang dengar lainnya juga selain Mas Naryo Endri juga ini menjadi trigger supaya otakmu juga tersadarkan. Gitu ya. Ini ya kebetulan aku tunjukkan kok ya tepat ini ya. Ini ada SMS masuk ya dari seorang bapak, ini tokoh sesepuh dari Muhammadiyah. Aku kemarin waktu diundang di peringatan Tahun Baru Islam kemarin, dia hadir. Yang kalau kamu lihat videonya yang dia salaman sama aku itu loh. Yang banyak terus itu. Ya. Sebentar aku cari. Nih. Nah. Nih ya. Ini. Ini tuh, atur tuh. Nah itu ya Pak Nurdin Hasan ya, Pak Nurdin Hasan. Kita lihat fotonya dulu ya. Orangnya sudah sepuh, tapi alhamdulillah masih mau belajar. Sebentar. Nah itu orangnya. Tuh. Udah sepuh kan? Ini dari bapak kita Ustadz dari Muhammadiyah. Oke, nah sekarang kita lihat. Hari ini sebetulnya aku diundang, cuman aku nggak bisa. Dia sedang ngisi kajian, lihat ini. Dia ngisi kajian ya. Nih, undangan Ahad ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap keadaan Bapak, Ibu, Saudara, warga dan simpatisan Muhammadiyah berbondong-bondong datang ke Musala Al-Hikmah Komplek Perumahan Kusuma Pesanggerahan pada hari Ahad. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Hari Ahad pukul 5, berarti pada subuh pengajian Ahad pagi. Materi keistimewaan sholat subuh dan isya. Pemateri Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Nurdin Hasan MAG, tempat Musala Kusuma Pesanggerahan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ini kemarin ini nggak ada tanggalnya tuh ya, tanggal masuknya ini SMS.
Ini nggak ada, ini juga tanggalnya. Ini hari ini sebetulnya, ini kan hari Ahad ini. Dia hanya tanggal ya. Hanya waktunya aja jam 5. Nah, terus aku ucapkan, ini komenku ya, jempol, terus alhamdulillah lancar, amin. Jadi dia sudah selesai tadi, cuman aku nggak bisa hadir kan. Alhamdulillah lancar, amin. Nah, lihat komentar berikutnya. Ini. Alhamdulillah dari motivasi Ustadz Subandi saya juga ikut memperdalam kristologi. Insya Allah awal bulan Oktober di Masjid Al-Fadilah Arjo Winangun Ba'da subuh saya mulai membahas kristologi. Mohon doanya, wassalam. Alhamdulillah. Terus ini aku balas. Ya. Alhamdulillah. Ini aku balas. Alhamdulillah. Ini aku jelaskan bahwa saya punya kopi panduan kristologi. Ini merupakan buku lama dan langka, memang lama dan langka. Dan yang saya punya itu juga sudah edisi kopi. Bukan buku aslinya, nggak tahu buku aslinya sulit dicari ya. Maksud saya kalau dia berkenan mau saya pinjamkan, karena buku itu istimewanya buku itu adalah kedua ayat dari Bible dan Al-Quran langsung ditampilkan berhadap-hadapan sehingga kita tahu komparasinya. Buku ini simple dan sistematis sehingga enak untuk panduan materi mengajar atau kajian. Ya, memang bukunya termasuk tebal, namun bila Bapak tertarik untuk kopi ulang, insya Allah bisa saya pinjamkan untuk dikopi ulang. Ini, ya, dan ini jawabanku baru tadi kan, ini, jam 6.40. Nah, ini alhamdulillah Bapak ini sudah tergerak. Dia mau mengisi kajian kristologi. Tuh. Ya. Jadi seperti itu, Mas Naryo, nanti seperti itu ya. Supaya menjadi trigger di tempat-tempat kalian supaya ada perubahan ini ya. Mas Naryo Endri ya. Kan takmir berapa ini? 3 masjid ya. Termasuk bagian dari ketakmiran masjid 3 ormas di lingkungan Gus. Alhamdulillah mantap itu. Ya. Jadi bikin perubahan, supaya otaknya itu tidak begitu doang. Ya. Ingat, apabila seseorang melakukan kebaikan, ya, dan itu kamu menjadi triggernya, apa katanya Kanjeng Nabi? Kamu akan mendapatkan prestasi tanpa mengurangi prestasi yang melakukan kebaikan yang dari kamu ajarkan. Jadi kita berusaha menabung prestasi. Gitu loh, ya. Prestasi tentunya prestasi yang baik, karena kalau prestasi yang buruk juga akan berbalik ke kamu juga. Keburukannya bukan kebaikannya. Gitu ya. Oke. Itu untuk Kang Mas Naryo Endri. Kemudian atau nuhun salam untuk keluarga di Tulungagung ya. Kemudian Kang Ahrib Musin Tuban hadir. Oke, terima kasih. Aisyah soleha kita dari Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, mantap. Rizal Wahyu Kang Mas dari Rembang ya, mantap. Bapak Ruanto Surbekti ini sesepuh kita dari Tanah Karo ya. Dia mengapa mencuri itu dilarang Mas Subandi? Itu karena merugikan pihak lain. Bagaimana kalau tidak merugikan siapapun? Tidak merugikan siapapun. Mencuri apa yang tidak merugikan siapapun? Mencuri hati ya. Ya, terima kasih, salam kepada Bapak Ruanto Surbakti. Terima kasih, kemarin bukunya sudah saya terima dan semoga itu menjadi catatan amal soleh bagi Bapak dan keluarga di rumah ya. Matur nuwun, terima kasih Pak Ruanto Surbakti. Kemudian Kang Mas Hermas Edison 3 jempol. Oke, terima kasih. Pudi 99 hadir Gus. Oke, terima kasih. Kainko ya. Di daerah kami banyak Bang Pepel dan sangat meresahkan. Iya, ternyata nggak aja di Jawa, nggak aja di Sumatera, ternyata di Borneo, di Kalimantan juga sama fenomenanya. Berarti kan ada ekonomi yang rusak dalam kehidupan bermasyarakat kita. Padahal kita ini orang-orang yang religius. Dan itu dilarang oleh agama. Kan Allah kan melarang riba tapi mengizinkan jual beli. Jadi seimbang. Di sini nggak boleh, dikasih jalan keluar, ini boleh. Gitu loh. Ya. Makanya kalau kita yang secara ekonomi diberi kelebihan, ada tetangga yang kekurangan, sudah ada pinjemin. Justru itu nanti yang kamu bawa mati, pinjemin. Kalau dia memang benar-benar dalam kondisi nggak bisa bayar, ya sudah ikhlasin. Itu ya. Itu namanya sholat secara sosial, bukan sholat secara
eh, ritual saja. Ya. Ada tetanggamu sakit, tolong belikan obat gitu. Ya. Kemudian Rahmat Nurul Huda, aku dari Lampung Gus, tepatnya Waikanan. Waikanan berarti masuknya kota bumi ya. Terus nanti di sana ada Bunga Mayang ya, ada pabrik gula kan ya. Masalah riba, oh apalagi di Lampung, sama wes. Ya. Masalah riba memang menyedihkan Gus. Orang Islam mayoritas tapi nggak bisa mengatasi masalah riba karena tidak hidup dalam hukum Islam. Makanya nanti kita akan mendiskusikan, hati-hati menarik kesimpulan. Islam iya, KTP ya, tapi apakah dia hidup dalam hukum Islam? Belum tentu. Kalau dia hidup dalam hukum Islam, dia tidak akan berkecimpung dalam riba gitu. Oke, untuk Kang Rahmat matur nuwun. Berikutnya, oke. Sudah ya itu ya. Nggak ada lagi sepertinya, semoga nggak ada yang kelewatan ya. Oke, kita masuk ke tajuk utama kita dengan memberikan komentar tentunya secukupnya ya, karena waktunya juga terbatas. Dari saudara Kristen kita Manukan Pun ya. Kemarin juga sepertinya dia tanya dan aku sudah jawab karena pertanyaannya diajukan cukup bagus, cukup santun, maka kita harus juga terima dalam kriteria kesantunan ya. Jadi begitu ya, saudara kita ini santun ya, etikanya terjaga ya, tidak menyerang yang maksudnya itu apa ya, yang membabi buta itu ya, tidak, dia menyampaikannya dengan baik. Selama dia atau siapapun dalam kriteria estetika baik, kita harus sikapi juga dengan baik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menghujat maksudku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, komen beliau begini ya. Komen beliau begini. Manukan Pun. Yang jadi pertanyaan, mengapa negara-negara yang sangat peduli agama, religius, seperti negara-negara Timur Tengah, malah terjadi banyak pelanggaran hukum. Tapi negara-negara yang kurang peduli agama atau kurang religius, seperti negara-negara Eropa, antara lain Swiss, Islandia, Jerman, Inggris, Finlandia, malah tertib, aman, dan makmur. Banyak orang-orang Timur Tengah mengungsi ke Eropa ya. Terus itu dijawab oleh saudara kita ngawur. Ini dijawab oleh saudara kita S Love ya, D2 Agem. Ngawur. Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab sudah menjadi negara terkaya di dunia dan makmur. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Uni Emirat Arab, kotanya terindah di dunia, kota Dubai, Abu Dhabi, dan lain-lain itu maju semua. Lalu dijawab balik oleh saudara Kristen kita Manukan Pun begini jawabnya. Uni Emirat Arab, Qatar, Dubai sudah modern, tidak terkungkung lagi dengan aturan-aturan agama, tetapi kenyataan pengungsi-pengungsi Timur Tengah dalam kurung Suriah khususnya banyak yang mengungsi ke Eropa. Aku coba berikan tanggapan ya. Makanya tajuk kita di Mampir Ngombe kali ini adalah negara peduli agama banyak pelanggaran hukum. Ya, apa memang begitu? Pertama aku akan jelaskan dulu. Aku tidak menyebutnya Timur Tengah. Untuk saudaraku Manukan Pun ya, aku menyebutnya Barat Tengah. Ini senior-senior di channel sini sudah pada tahu itu. Kalau aku bilang Barat Tengah itu berarti yang oleh publik disebut Timur Tengah. Karena apa? Karena itu sebuah kegoblokan kalau menyebutnya Timur Tengah. Sedangkan kita ada di Indonesia yang timur. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris. Karena kita di sini geografisnya, maka kita menyebutnya Barat
Tengah. Paham ya? Jadi semoga ini menjadi masukan baru bagimu dan kamu silahkan bagikan ke siapa saja, ke teman-teman di gereja, teman-teman kerja, kepada siapapun. Ya, kita seharusnya karena kita negeri kita ada di sini di sebelah timurnya, maka kita menyebutnya Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Jadi kita powerful, kita tidak terdikotomi, ya, tidak merasa rendah. Oh itu Inggris bilang begitu terus kita ngekor aja apa yang dibilang Inggris. Oh nanti dulu, bangsa kita ini bangsa yang besar, ya, mau harus kita bangun begitu. Makanya pertarungan pemikirannya kita harus mengatakan sekarang Barat Tengah, bukan Timur Tengah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riset kita harus hati-hati menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kan terjadinya korelasi antara data dan sampel kemudian diuji melalui hipotesa atau yang disebut hipotesis. Karena hipotesisnya salah, itu nanti summary-nya pasti salah. Dan itu terkait dari sampel yang diambil, berapa N besarnya, berapa N kecilnya. Itu metodologi statistik begitu, dan itu digunakan dalam dua disiplin ilmu, baik itu dalam ilmu sosial, tentunya yang diriset adalah sosial seperti ini, baik itu dalam ilmu sains kalau kita masuk ke lab, yang diriset itu ya sains. Tapi bagaimanapun kedua ini itu menggunakan ilmu statistik, makanya statistikal itu menjadi penting. Ya. Nah, harus digarisbawahi, salah kita melakukan hipotesa, maka summary-nya, kesimpulannya itu sudah pasti salah. Kan aku sudah bilang, kalau aku jadi dosen itu ngajar mata kuliah statistik, aku nggak perlu lihat sampai ke bawah. Aku lihat atasnya saja. Kalau atasnya dia sudah benar, insya Allah ke bawahnya itu benar. Kalaupun salah, mungkin salah-salah mengalihkan lah. Misalkan 2 kali 3 seharusnya 6, dia tulis 8, itu manusiawi dan itu aku anggap tidak ada masalah. Tapi struktur berpikir, kerangka berpikirnya sudah benar. Ya, beda loh ya, kesalahan karena kerangka berpikirnya salah. Itu nggak bisa ditolerin, harus coreng, harus salah. D nilainya, bukan C lagi, D. Tapi kalau kesalahan manusiawi, dia ngalihkan misalkan tadi itu 2 kali 3 seharusnya 6, dia tulis 8. Itu manusiawi, itu tetap bisa dianggap sebagai kesalahan yang dimaklumi. Karena bicara statistik waktu aku zaman kuliah itu, apalagi masuk statistik quality control, oh jelimet. Nggak hanya berbicara kurva normal aja, sampai kurva yang nggak normal sekalipun kita pelajari. Ya. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh saudara Kristen kita Manukan pun, dia menarik summary, menarik kesimpulan dari sebuah fenomena yang ada, ya. Dia menarik kesimpulan dengan sebuah pertanyaan, ya. Begini, ya. Yang pertanyaannya, mengapa negara-negara yang sangat peduli agama seperti negara-negara Timur Tengah, ya, dia santun sekali. Tentunya kalian tahu ya, mana sebetulnya dia maksudkan Timur Tengah itu. Ya aku bilang yang tadi Barat Tengah itu. Sebetulnya kalau dilihat geografis, Israel itu ya termasuk Barat Tengah. Ya, Israel itu Barat Tengah loh. Tapi kan mindset kita kalau sudah berbicara Timur Tengah terjadi stereotip, dan itu terjadi pada Islam. Yahudi enggak, padahal secara geografis dia ya di teritorial yang sama. Itulah sosial seperti itu, jadi kita harus pahami. Makanya aku bilang, salah kita menentukan hipotesa, summary kita pasti salah. Sekarang apa benarkah negara-negara yang peduli agama banyak pelanggaran hukumnya? Ya, coba kita coba cermati di sini, ya. Yang jadi pertanyaan, mengapa negara-negara yang sangat peduli agama seperti negara-negara Timur Tengah malah terjadi banyak pelanggaran hukum? Pertanyaannya, Barat Tengah yang disebut Timur Tengah itu bukan negara-negara yang peduli agama. Itu harus
diselesaikan dulu dalam sebuah perdebatan. Benarkah itu negara-negara yang peduli agama atau negara-negara tempat lahirnya agama-agama besar dunia? Mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu semua di Barat Tengah. Dari mulai Israel sampai nanti ke Arab. Kalau fakta ini kita semua sepakat, tidak ada yang membantah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yahudi itu terlahir di teritorial Romawi misalkan, nah itu perlu belajar lagi sejarah. Atau dia bilang bahwa Nasrani itu lahir di Amerika misalkan, itu perlu lagi belajar sejarah. Karena kebenaran aksiomatik itu sudah kebenaran yang nggak bisa dibantah lagi. Ya, yang ada itu adalah Barat Tengah yang kalian sebut Timur Tengah itu tempat lahirnya agama-agama. Agama-agama itu menjadi agama-agama besar dunia. Di sanalah agama-agama pewahyuan itu dilahirkan. Ya, kan agama ada dua, ada samawi, ada ardi. Yang kita sebut itu samawi dalam proses pewahyuan. Kalau samawi itu menerima, kalau ardi itu mencari. Menerima pasti ketemu, mencari belum tentu ketemu. Maybe yes, maybe no. Itu beda. Ya. Nah, kalau disebutkan bahwa negara-negara ya yang sangat peduli agama seperti negara-negara Timur Tengah, itu masih debatable, Mas. Apakah benar mereka itu negara-negara yang peduli agama? Itu kan harus kita berdebat dulu. Kalau agama-agama besar ini lahir di Timur Tengah, itu tidak perlu berdebat, itu aksiomatis. Pertama, ya. Apalagi disebut banyak pelanggaran hukum. Ya. Itu pertama. Ya. Berikutnya, tapi negara-negara yang kurang peduli agama atau kurang religius seperti negara-negara Eropa antara lain Swiss, Islandia, Jerman, Inggris, Finlandia malah tertib, aman dan makmur. Banyak orang-orang Timur Tengah mengungsi ke Eropa. Hati-hati, Mas. Dalam mengambil sampling itu hati-hati. Bejatnya dunia ini karena penjajahan itu yang melakukan manusia-manusia dari Eropa. Masalahnya samplingmu yang kamu ambil Swiss, ya, Jerman, Islandia, Inggris, itu aja. Di sini yang jelas-jelas nampak Inggris. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Kalau kita lihat sejarah bahasanya, karena Inggris paling luas jajahannya di muka bumi ini. Jadi di antara sampel yang kamu ambil itu, kalau Jerman tanda kutip ya, memang dia terlibat peperangan, tapi apakah dia pernah menjajah suatu negeri seperti Inggris? Aku kurang literasiku, kalau bisa bantu tolong bantu aku. Tapi setahuku dia memang terlibat dalam peperangan sampai perang dunia pertama, kedua, sampai nanti ada Hitler itu. Ya, tapi kalau dia menjajah, menduduki sebuah negara orang lain, merampas hak-haknya, itu aku belum punya literasi, tolong dibantu. Tapi kalau Inggris tidak diragukan lagi. Paling luas jajahannya di muka planet bumi ini ya Inggris, makanya bahasanya menjadi bahasa internasional. Seandainya dulu Indonesia yang menjajah dan luas jajahannya, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Simpel aja gitu. Ya. Nah, sekarang Eropa itu banyak. Yang kamu ambil coba Swiss, Islandia, Jerman, Finlandia, hanya ada satu Inggris yang sudah kita tidak perlu lagi berbantah-bantah. Inggris itu penjajah, Mas. Tapi kenapa nggak kamu ambil lagi, misalkan Perancis, misalkan Itali, misalkan Romawi yang diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Romawi ini menjajah mana? Itali ini menjajah mana? Ya, Inggris ini menjajah mana? Coba. Jadi kekacauan-kekacauan di negara Barat Tengah itu sumbernya dari negara-negara di luar mereka. Yang sekarang diwakili dalam peradaban modern itu oleh Amerika. Sulit, Mas, ya.
kita berbicara dalam konteks politik dan agama itu sulit. Karena remang-remang dia jadinya. Ini sebetulnya masalah agama atau masalah politik. Banyak sebetulnya bungkusnya itu agama, di dalamnya itu politik. Seperti buah semangka. Di luarnya hijau, dalamnya merah. Ini kalau kita tidak cermat sebagai pengamat, bisa sekeliru. Ya. Bagaimana kita lihat semangka dalamnya merah ternyata walaupun kulitnya hijau. Sesuatu yang bisa kita katakan meskipun ini juga terbuka untuk didiskusikan, perang agama itu perang salib. Semua di luar itu perang politik, bungkusnya agama. Itu loh. Sekarang ya Indonesia dijajah siapa? Pernah kita menjajah Belanda? Belanda itu agamanya apa? Coba. Terus akan kita kaitkan Belanda dengan agamanya. Kalau aku enggak mau. Kalau aku harus fair, harus jujur. Ya. Kalau mengkaitkan tuh enggak fair. Ya. Meskipun ada teman-teman yang mengaitkan, ya silahkan saya, tapi aku enggak mau. Makanya aku juga tidak setuju ketika ada orang yang beragama Islam melakukan kejahatan lalu Islamnya digeret. Jangan begitu, berbuat fair kita. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi apakah dia hakul yakin hidup dalam nilai-nilai Islam? Belum tentu. Nah, seandainya Belanda itu dalam nilai-nilai agama yang dia anut, nggak mungkin dia menjajah. Faktanya dia menjajah. Dan sekarang jadi perdebatan apakah 350 tahun benar jajah kita. Jepang juga menjajah. Itu negara yang nggak punya agama. Karena agama, aku pernah ngobrol sama orang Jepang. Bukan orang Jepang sih, dia kuliah bahasa Jepang dan hidup dengan belajar tentang budaya Jepang. Aku tanya apa agamanya orang Jepang. Mereka jawabnya simpel, apa? Kerja. Di sana itu kerja itu menjadi agama mereka, agama orang Jepang. Makanya di Jepang tidak ada pertikaian karena agama. Sampai kalau memperingati hari-hari agama mereka, dewanya itu untuk ditendang-tendang itu tidak ada masalah. Karena mereka menganggap agama itu tidak lebih dari budaya, biasa saja. Itu budaya mereka. Jangan sekali-sekali itu diterapkan di Indonesia, bisa baku bunuh kita. Karena bagi kita agama itu menjadi sakral. Beda, antropologisnya beda. Nah, sekarang kalau kita tarik ke Jepang, ya dia tidak tahu agama, yang menjajah juga. Eropa juga begitu. Eropa tahu agama, tapi aku orang yang berusaha fair, tidak mau menarik apa agamanya mereka. Siapa yang meluluhlantakkan Irak? Siapa yang meluluhlantakkan Libya? Siapa yang meluluhlantakkan Rusia? Suriah. Siapa yang kemudian membuat ISIS? Yang kemudian dia akui sendiri. Ini kan permainan politik yang tidak sederhana. Tidak sederhana. Tapi kalau orang cerdas bisa tahu dari apa yang dilakukan. Tidak mungkin ISIS itu kelakuannya orang Islam. Karena Islam tidak boleh membunuh secara sembarangan seperti itu. Sebelum sesuatu itu memang layak dibenarkan secara syariat untuk dibunuh, baru dibunuh. Tidak begitu caranya. Dan alhamdulillah kan yang membuat itu kan mengakui. Untuk kepentingan apa? Kepentingan politik. Yang jadi babak belur siapa? Islam. Berapa kali aku harus menjelaskan kepada teman-teman Kristenku bahwa ISIS itu bukan Islam. Tapi mereka kan sudah termakan opini yang dibangun dalam framing bahwa ISIS itu Islam. Ya sulit juga menjelaskannya. Akhirnya ya sudahlah. Yang penting aku sudah jelaskan, kamu terima tidak? Monggo silakan. Tidak bisa, Mas. Kita berbicara politik itu dinamis banget. Terus kamu tarik korelasi, ya, seolah-olah negara-negara yang tidak kenal agama itu damai, itu aman. Iya, karena sampelnya yang kamu ambil Finlandia, Islandia, Swiss. Karena mereka secara power, mereka tidak powerful. Coba kalau mereka punya angkatan perang yang powerful seperti Inggris misalnya, seperti Italia yang masuk ke Afrika, apa jadinya? Seperti Romawi yang masuk ke
Israel, apa jadinya? Inilah yang aku bilang, ya. Hati-hati kalau menarik kesimpulan. Ini kerja statistik seperti ini. Ya, bahkan aku mau nyebutkan nggak enak, ya, nggak enak. Aku nggak mau ada ketersinggungan karena salah kutip. Maka sampean beli bukunya, itu judulnya Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi itu dari teman kita Katolik, ya, bukan Protestan. Karena buku itu sebetulnya buku terjemahan diskusinya antara pastor yang melakukan misionaris di Afrika dengan saudara-saudara Islamnya tentunya. Di sana terjadi dialog. Dalam pembukaan buku itu, Bapak Yang Wei itu mengakui apa korelasi antara Belanda sebagai penjajah dengan misionaris yang ada di negeri kita. Jujur Pak Yang Wei mengakui itu. Ada korelasi. Korelasinya seperti apa ya kamu baca sendirilah. Nanti kalau aku sebutkan nanti jadi bias, nggak enak. Ya, tadi bukunya aku cari-cari sudah lama aku cari nggak ketemu. Apakah ada yang pinjem atau yang mana juga ya, lupa aku. Makanya ada istilahan, orang bodoh adalah orang yang mau meminjamkan bukunya. Tetapi lebih bodoh lagi orang yang pinjam buku dan dikembalikan. Aku nggak tahu dulu buku itu aku dibelikan, mungkin yang membelikan itu perlu buku itu, dia mau beli lagi sudah nggak ada atau gimana, terus aku antar ke sana atau gimana lah ya, kan aku cari-cari nggak ada. Kalau ada tak tunjukkan Mas, atau sampean belilah buku itu tipis segini kok. Ya, apa komentar Profesor Doktor Bapak Pendeta itu kan Dewan Gereja itu, Yang Wei itu. Ya, jadi begini maksudku, hati-hati dalam menarik kesimpulan karena kalau hipotesismu keliru, sampelmu keliru, tambah keliru. Seperti ini tadi, ya, seperti ini tadi. Jadi kamu misalkan ambil Surya, nggak bisa. Surya itu tidak ada urusannya dengan agama. Di mana di sana berdiri dua kekuatan, ya, Amerika di satu pihak, Rusia dengan Iran di pihak lain. Nggak bisa. Dan pertarungan di Timur Tengah, yang kamu bilang Timur Tengah atau Barat Tengah itu, secara agama ya memang namanya Islam. Tapi apakah mereka hidup dalam Islam? Seperti tadi, yang menjajah negeri kita itu dia punya agama. Tapi apakah dia hidup dalam aturan agamanya itu? Coba kalau kita lihat masing-masing ya. Quran surat Al-Maidah, yaitu ayat yang kelima, surat 32. Ini aturan ini sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Musa. Israel, saudara tuanya Nasrani, saudara tuanya Yahudi, dengan agama yang disebut saudara tuanya Islam, saudara tuanya Nasrani, yaitu agamanya orang Israel yang disebut dengan Yahudi. Aturan itu sudah ada sejak dulu. Disampaikan kepada bangsa Israel, apabila kamu membunuh satu nyawa, seperti kamu menghancurkan seluruh kehidupan. Tapi kalau kamu menyelamatkan satu nyawa, seperti kamu menyelamatkan seluruh kehidupan. Subhanallah. Dan itu dalam Islam sampai sekarang berlaku. Allah tetap memberlakukan itu. Jadi tidak boleh sembarangan membunuh. Berikutnya juga, kalau dalam kekristenan, kita baca Markus 12:31. Hukum yang kedua. Kalau hukum yang utama, ini jarang orang Kristen juga jarang tahu. Aku pernah tanya sama orang Kristen, apa hukum pertama dalam kekristenan? Nggak tahu juga dia. Aku tanya, hukum kedua apa? Nggak tahu juga, aku repot juga. Ya. Jadi ya, kalau kita baca Markus 12:31, itu tentang kasih. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita terapkan ayat ini, apakah dia akan mengambil hak-hak orang lain? Entah itu nyawanya, hartanya, kemerdekaannya. Tidak mungkin. Apalagi disampaikan oleh Yesus ketika dia berdiskusi dengan orang-orang Israel. Ditanya dia, hukum yang pertama apa? Sema o Israelu, Yahweh Elohenu, Yahweh tunggal. Bukan Yahweh Tritunggal. Yahweh tunggal. Apa? Echad. Baru ditanya, apa hukum yang kedua?
kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba. Itu Belanda kalau hidup dalam agamanya, dia tidak akan ngerampok kita dalam waktu yang diperdebatkan. Benarkah kita dijajah 3,5 abad? Ya, ini nggak gampang. Karena di dalamnya ada politik. Karena aku sudah jelaskan di kajian kita kemarin ya. Tapi dalam perspektif Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu terlahir dan akhirnya diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam untuk kita, manusia di bumi ini, itu bangsa Arab itu sudah terjadi rivalitas. Kemudian ketika datanglah ajaran Islam ya di surat 310 berapa itu, bahwa pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka, tetapi kalian disatukan oleh tali Allah. Orang-orang Arab itu saling baku bunuh karena Arab itu tidak bisa dipandang dalam satu komunal yang sama. Mereka itu juga terjadi kabilah-kabilah. Jadi dinullah mulai dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu semangatnya itu menyatukan, bukan memisahkan. Bersatu dalam hukum Allah. Hukum Allah dilarang mengambil hak orang, baik itu nyawanya, hartanya. Makanya kan tajuk kita kemarin, kalau kamu Islam jangan mencuri. Meskipun itu terkait karya, tapi karya video-videoku itu hakku. Dia tidak pernah izin sama aku, langsung dia download. Itu mencuri, maling namanya. Pertanyaannya, dia Islam loh, dia dakwah dalam hukum perintah Islam. Pertanyaannya, apakah dia melakukan kaidah-kaidah Islam? Kalau dia melakukan, dia nggak mencuri videoku. Dia izin dulu sama aku, boleh nggak di-download? Kan begitu. Sama dengan begitu. Setelah Kanjeng Nabi itu menyampaikan Islam, terjadilah perdamaian di Arab. Ya, kalaupun ada peperangan itu peperangannya sudah beda, sudah bukan antar kabilah lagi ya, tapi antara Islam dan pagan. Beda lagi itu. Ya. Itu pun kenapa terjadi peperangan, aku sudah jelaskan. Islam berperang itu dalam status defensif, bukan ofensif. Ya, itu sudah aku kaji. Nah, berikutnya setelah Kanjeng Nabi wafat, diteruskan khalifah sahabat Abu Bakar sedikit mulai, Umar sedikit mulai, terus Utsman sedikit mulai, puncaknya di sahabat Ali. Akhirnya ya perpecahan sebelum Kanjeng Nabi lahir sampai Islam disampaikan itu kambuh lagi. Maka terjadi perang antar kekuatan di sana. Ada yang Umayyah, ada yang Abbasiyah, bertarung. Nah, terus dikatakan agamanya apa orang itu? Ya Islam, orang sudah sampai Islam ada mereka, tapi masalahnya apakah mereka hidup dalam aturan Islam? Kalau mereka hidup dalam aturan Islam, tidak mungkin baku bunuh. Gitu loh Mas. Ya. Jadi makanya aku bilang, kalau Barat Tengah ini tempat lahirnya agama-agama, iya. Tapi jangan bilang ini negara-negara yang peduli terhadap agama. Itu jauh panggang dari api kesimpulannya. Ya, begitu juga Eropa. Jangan kamu kira Eropa itu terus ya kebetulan dari sekian sampel kamu ambil yang baik-baik. Kenapa mereka baik? Seperti katakanlah kamu sebut tadi apa? Finlandia atau apa? Ya seperti aku bilang tadi, karena mereka tidak powerful secara militer. Kalau powerful ya bajingan juga, tidak menutup kemungkinan jahat juga. Seperti apa yang dilakukan Inggris, seperti apa yang dilakukan Prancis, seperti apa yang dilakukan Itali. Itu fakta, Mas. Ya. Jadi itu yang aku bisa jelaskan, tapi sesuatu yang penting sebetulnya aku sampaikan. Pertama, hati-hati menarik kesimpulan. Ini kerja statistik. Yang kedua, mari kita bicara fair. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ya orangnya aja disalahkan, jangan agama. Agama apapun itu tidak boleh dilokalisir. Orang Islam melakukan kejahatan ada, orang Kristen ada, orang Hindu ada, orang Buddha ada. Apakah dijamin kalau orang itu Hindu dia hidup dalam ajaran Hindu? Enggak juga. Apakah dijamin kalau orang itu Kristen dia hidup dalam ajaran Kristen? Enggak juga.
Apakah dijamin orang yang ber-KTP Islam dan hidup dalam aturan Islam? Tidak juga. Jadi terjadi perbedaan. Jangan terus dikorelasikan ketika ada orang melakukan kejahatan dan dia agamanya A, lalu agamanya kamu sangkut pautkan. Itu sesuatu kekanak-kanakan yang tidak membangun kedewasaan agar kita hidup dalam damai kasih dan sejahtera. Oke, ini penjelasan dari aku ya. Untuk saudara-saudara Islamku ya, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam dalam bingkai imanmu. Dan jangan lupa aku berpesan tidak berhenti-berhenti, tetap hargai saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Ya, untuk saudara Kristenku ya, Mas apa tadi, Pun gitu namanya, lupa aku. Ya, itu yang bisa aku jelaskan, semoga bisa dipahami ya. Kamu 2 kali ya, dan aku sudah memberikan tanggapan semuanya karena alhamdulillah, terima kasih, haleluya ya. Pertanyaanmu bagus dalam bingkai yang estetikanya itu terjaga ya. Jadi aku ini seperti cermin, kalau cerminnya bagus ya dia akan memantul bagus. Kalau cerminnya jelek ya pantulannya jelek. Cara jeleknya gimana? Aku nggak pernah gubris, biarin aja, nggak pernah aku kasih tanggapan ya. Gitu untuk Mas apa tadi, coba aku lihat dulu ya. Mas Manukan Pun ya, tolong kalau bisa tempatnya dari mana ya, dari Bandung kayak, dari Medan kayak, dari apa kayak, semoga kita semakin mengikat persaudaraan di antara kita ya. Kalaupun kita tentunya akan berbeda dalam akidah, tapi sebagai anak bangsa kita tetap saudara. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk saudara-saudaraku Islam yang lagi jalan-jalan akhir pekan. Kalau sudah waktunya sholat, jangan lupa masuk sebentar sholat. Dan waktunya makan, jangan lupa ajak makan semuanya. Duduk dalam satu meja yang sama dengan makanan yang sama. Ya, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.